warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rosti Echa Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F4301221556, nomor UKG 201699795873. Saya mengajar di SD Negeri Trenten 1, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lancang depan, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Sebelum mulai pelajaran, guru mau mengecek dulu kebersihan dari kelasnya. Sekarang kita mulai dahulu, kita awali dengan berdoa. Budi yang pimpin teman-temannya berdoa ya nak ya. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Coba guru aksen dulu. Alia Haji, Asa, Amelia Haji. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional. Sudah tahu lagunya? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menuju tanah airku Indonesia. Anak semalam sudah belajar atau belum? Sudah. Bagus. Kalau sudah belajar, coba Bu Guru mau bertanya ya tentang materi kita kemarin. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan tahap-tahapan pada metamorfosis sempurna. Nah, coba diingat-ingat. Yo, coba siapa ya? Rizky, tahu jawabannya? Apa jawabannya? Ya, bagus. Hebat sekali Rizky. Ini dapat hadiah dari guru. Sudah belajar pasti bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kemudian Bu Guru akan menginformasikan materi pelajaran hari ini. Yang pertama kita belajar tentang pokok pikiran paragraf. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti anak-anak akan dapat menguraikan pokok pikiran dari paragraf teks non-fiksi tentang rantai makanan. Yang kedua, nanti anak-anak akan bisa menguraikan 3 komponen pada rantai makanan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yang ketiga, nanti anak-anak akan bisa membuat diorama sederhana tentang rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Nah, kemudian kegiatan belajar nanti kita akan diskusi membuat bagan tentang rantai makanan. Yang kedua, diskusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan hama tikus yang ada pada ekosistem sawah. Yang ketiga nanti anak-anak
dengar-dengar. Guru sekarang akan menyampaikan beberapa aturan yang harus anak-anak patuhi selama pembelajaran nanti. Yang pertama, anak-anak tidak boleh ramai. Anak-anak nanti kalau Bu Guru beri pertanyaan jangan langsung menjawab ya, tapi menunggu Bu Guru ya menunjuk, yang Bu Guru tunjuk baru boleh menjawab. Nah, kalau anak-anak tidak taat aturan nanti Bu Guru beri sanksi. Sudah paham? Oke, sekarang biar kita lebih semangat, kita akan tepuk semangat dulu. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, hebat-hebat semuanya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak simak gambar yang ada di PowerPoint di sini ya. Di sini di lingkungan kita tentu saja banyak sekali sawah ya di sekitar lingkungan kita. Biasanya ada terjadi suatu masalah, misalnya ketika keseimbangan ekosistem itu tidak terjaga, bisa menimbulkan di situ hama tikus. Tikusnya berkembang biak dengan banyak. Nah, biasanya ada orang yang memburu ular. Nah, ular jika diburu akibatnya tikus-tikus itu akan berkembang biak dengan besar. Akibatnya apa? Ini tanaman milik petani kemudian dimakan, dirusak oleh tikus. Nah, coba dari gambar yang diamati adakah yang mau bertanya dari materi ini? Siva, pertanyaannya apa? Lalu hama tikusnya dibiarkan saja atau bagaimana? Iya, bagus pertanyaannya. Kalau hama tikusnya dibiarkan saja, kira-kira bagaimana ya? Nah, pertanyaan dari Siva, Bu Guru tampung dulu, nanti kita akan cari tahu bersama-sama jawabannya ya. Nah, kemudian di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh hama tikus yang tidak terkendali? Yang keempat, mengapa penting untuk menjaga ekosistem sawah? Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan masalah yang nanti anak-anak akan diskusikan. Paham ya? Oke. Sekarang Bu Guru akan membagi kelompok dulu. Yang pertama, Aulia, Budi, Naila, Rizky. Nah, untuk kegiatan diskusi nanti ada diskusi membuat bagan, diskusi pemecahkan masalah, dan diskusi membuat diorama rantai makanan. Ya, paham semuanya? Nah, anak-anak masing-masing sudah membawa bahan ajar yang sudah diberikan. Sekarang coba dibaca dulu tentang pokok pikiran paragraf. Sudah ketemu tadi yang tentang pokok pikiran paragraf? Sekarang Guru mau tanya, pokok pikiran paragraf dari yang kalian baca apa? Siva. Pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan. Ya, bagus. Jadi pokok pikiran adalah inti dari suatu bacaan atau suatu paragraf. Pokok pikiran punya nama lain, ada ide pokok, ada gagasan pokok. Fungsi pokok pikiran apa fungsinya? Fungsinya untuk mengidentifikasi apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, pokok pikiran itu ada di mana letaknya? Pokok pikiran itu ada dalam kalimat utama suatu paragraf. Cara menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Coba dibaca. Bila. Membaca seluruh isi bacaan. Ya. Membaca setiap kalimat. Ya. Memisahkan kalimat utama dengan kalimat pembatas. Ya. Ditandai informasi tentu pada kalimat utama atau meringkasnya. Ya, betul. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita baca dulu. Seluruh isi bacaan kita baca. Nah, sekarang ada teks non-fiksi yang berisi informasi tentang rantai makanan. Coba yang membacakan Budi. Meskipun sering dianggap sebagai hewan mengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Dari teks yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi, kita bisa mengetahui kalimat utamanya, letaknya di kalimat pertama. Ya. Nah, kalau kita sudah menemukan kalimat utama, kita harus meringkasnya atau mencari informasi yang ada di sana. Nah, kalau kita ringkas menjadi pokok pikiran menjadi seperti ini. Belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, selain kita bisa mencari pokok pikiran, kita juga bisa membuat
jawabannya harus ada pada bacaannya. Jangan lupa juga menggunakan kata tanya. Nah, dari 5 materi kita, ini ada yang mau bertanya atau tidak? Restu? Apakah pokok pikiran selalu di awal paragraf? Jadi tidak harus di kalimat awal, tergantung di mana letak kalimat utamanya. Sudah paham? Untuk sekarang kita akan latihan mencari pokok pikiran paragraf. Setelah itu nanti juga membuat bagan. Nah, guru nanti akan membagikan lembar penugasan. Nah, di sini nanti ada teks yang berjudul rantai makanan, ada 3 paragraf, masing-masing dicari pokok pikiran paragrafnya. Yang kemudian selanjutnya nanti juga membuat bagan rantai makanan. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Kelompok 1, kelompok 2 belakang, kelompok 3, kelompok 4 pojok. Guru bagikan yang sampai di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2, silakan didiskusikan bersama-sama. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya kepada guru. Kelompok 3, ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 4, sudah sampai apa? Oh, sudah membuat bagan. Menemukan berapa di sana? Ada 2. Hebat. Semuanya aktif memberi pendapat supaya nilai diskusinya nanti nilainya bagus. Tapi guru pantau yang aktif diskusi nanti nilai diskusinya juga bagus. Ya. Sepertinya sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduknya. Jangan lupa dibalik dulu. Yang pertama maju dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Yo, kelompok 1 maju semuanya, 4 orang, silakan di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Pokok pikiran paragraf 1. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi kelompok 1. Suaranya juga sudah keras terdengar. Coba yang kelompok 2, temannya tadi sudah presentasi. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Bagus dan benar. Iya, bagus dan benar. Ya, boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Kelompok 4, maju ke depan. Tolong dibacakan untuk bagan rantai makanan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Rantai makanan pertama terjadi di ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, terus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tadi kelompok 4 bisa menemukan 2 rantai makanan yang sudah dibuat bagan. Coba kelompok 3, Guru minta memberi tanggapan dari jawaban tadi. Sudah bagus tadi. Oke, sudah bagus dan sudah benar. Kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, tadi setelah guru amati dari kegiatan diskusi tadi, semuanya sudah aktif semua. Ya, guru lihat jawaban-jawabannya juga sudah benar. Nah, tadi anak-anak sudah bisa menemukan pokok pikiran paragraf. Ternyata sudah betul, berarti anak-anak sudah paham. Yang kedua, anak-anak juga tadi bisa menemukan rantai makanan yang ada pada teks non-fiksi. Oke. Tadi anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Guru di sini membawa contoh. Ya, ini adalah contoh diorama atau miniatur.
naga atau dimakan oleh gajah. Nanti gajah itu akan dimakan oleh singa. Kemudian kalau makhluk hidup yang ada di hutan ini mati, nanti akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Nah, itulah yang namanya rantai makanan. Kira-kira dari yang guru sampaikan tadi, nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan ya antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kemudian dalam ekosistem itu ada komponen-komponen rantai makanan. Di sini ada daun-daun rumput, ada tumbuhan-tumbuhan hijau. Itu adalah komponen produsen. Komponen yang kedua itu adalah konsumen. Kenapa disebut konsumen? Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga ada apa di sini? Jamur. Nah, jamur itu termasuk pengurai. Tugasnya apa pengurai? Tadi yang disampaikan Bila tadi, menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Adakah yang mau bertanya? Kalian? Bagus pertanyaannya. Mungkin anak-anak yang sudah belajar di rumah, contoh lain dari pengurai. Betul, ada cacing. Apalagi yang tahu? Sagita tahu mungkin? Bakteri, betul. Itu ya Alia ya. Bu Guru ini punya tanaman. Bu Guru juga punya miniatur di sini. Di sini adalah miniatur gajah. Nah, dari tiga benda ini, coba Guru minta ada yang maju menjelaskan kepada teman-temannya termasuk komponen ekosistem yang mana. Oke, yang pertama Sagita, maju ke depan. Ayo. Bu Guru beri tanaman. Nah, coba ceritakan ke teman-temannya. Kalau tanaman itu termasuk komponen yang mana? Tanaman adalah termasuk komponen produsen. Ya, bagus. Kenapa komponen produsen? Kenapa disebut produsen? Karena bisa membuat makanan sendiri. Ya, pintar sekali Sagita, jawabannya bagus. Nah, ini Bu Guru beri hadiah untuk Sagita. Gajah termasuk komponen yang mana? Gajah termasuk komponen konsumen. Ya, betul. Kenapa disebut konsumen? Karena gajah tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, betul, hebat sekali jawaban dari Sifat. Bu Guru beri hadiah karena sudah maju. Ya. Di sini Bu Guru tadi punya apa ini? Punya apa? Cacing. Siapa yang berani? Sini di depan. Amelia, sini nak, maju nak. Oke, cacing. Wah, pemberani ini. Cacing. Oke, ini juga cacing. Cacing itu termasuk komponen yang mana? Pengurai, betul. Kenapa disebut pengurai cacing itu? Karena untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Iya, betul, 100 untuk Amelia. Dapat hadiah dari Amelia ya. Pintar-pintar sekali anak-anak Bu Guru ya. Ternyata bisa menjelaskan kepada teman-temannya tadi dan betul-betul semua jawabannya. Oke, sekarang coba simak. Bu Guru punya video rantai makanan. Sini. Nah, nanti Bu Guru mau tanya apa yang termasuk produsennya, apa yang termasuk konsumen, apa yang termasuk pengurai. Maka tolong disimak dengan baik-baik. Oke, sekarang boleh disimak. Yang akan terjadi kira-kira? Ya, awalnya memakan kata. Oh, ternyata langkah bernama sudah. Mau diajak kemana aku ini lang? Ya, selangnya jatuh. Selangnya mati karena jatuh. Gitu. Apa yang termasuk komponen produsen dari video tadi? Apa? Uji rumput. Iya, betul jawabannya. Yang kedua, apa yang termasuk komponen konsumen? Apa juga? Belalang, kata, ular, Iya, betul sekali jawaban dari Zika. Yang terakhir, tadi kalau ulang mati tadi, yang termasuk komponen pengurai. Apa jawabannya kira-kira? Sifat. Bakteri, betul jawabannya. Jadi anak-anak sudah paham ya bahwa di rantai makanan ada 3 komponen. Ada produsennya, ada konsumennya, dan ada pengurainya. Ya. Sekarang
Ternyata jawaban anak-anak hebat-hebat semua, sudah bagus semuanya ya. Jadi dari permasalahan tadi, anak sudah bisa memberikan pemecahan masalah bahwa hama tikus itu kalau dibiarkan nanti bisa merugikan petani. Seperti tadi pertanyaan Siva tadi, kalau dibiarkan saja bagaimana? Tentu bisa merugikan bagi petani. Nah, untuk sekarang coba guru minta anak-anak mengurutkan gambar rantai makanan. 5 orang maju yang bertunjuk. Yang pertama yang maju Naila, kemudian Zika, ayo segera maju ke depan. Yang ketiga Puji, yang keempat Amelia, yang kelima Rara. Nah, ini yang pertama tadi Rara. Betul, silahkan kembali lagi. Yang kedua, Aji yang Aji makan apa ya? Tikus, betul tidak? Betul jawabannya. Yang ketiga, bagus jawabannya. Yang terakhir, pengurai jamur. Ya, bagus sekali anak-anak tadi yang sudah maju. Yang pertama urutannya Paji akan gunakan tikus. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, kalau hidup ini tumbuhan maupun hewan kalau mati nanti akan diuraikan oleh pengurai. Di sini contohnya jamur. Oke, anak-anak sudah pintar semua, sudah bisa mengurutkan gambar rantai makanan. Nah, untuk sekarang kita akan membuat diorama sederhana rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, ini contoh yang sudah Bu Guru buat. Diorama itu miniatur yang berisi pemandangan yang menggambarkan rantai makanan. Langkah-langkahnya nanti ada di LKPD, nanti tinggal diikuti. Oke, ada yang mau bertanya? Bisa? Apa yang mau ditanyakan? Oke, bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, anak-anak nanti membutuhkan kardus, ada stik es krim, kemudian ada gambar-gambar, kemudian nanti anak-anak membawa gunting, double tip. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Silakan berkelompok seperti tadi. Langkah-langkahnya dibagi di sini. Ini bahan-bahannya. Dibagi tugasnya ada yang membimbing, ada yang ngelem juga ya, ada yang ngelem di kelompok juga. Ini langkah-langkahnya di sini. Kemudian kelompok ini langkah-langkahnya bisa dibaca di situ. Kalau menggunakan gunting hati-hati. Nanti di bagian bawah ini sawahnya, yang di bagian belakang nanti pemandangannya. Jangan lupa ditempel-tempel rantai makanannya, disesuaikan sesuai urutannya. Paham ya? Sambil guru nilai bersama kalian. Supaya kardusnya tegak, diberi stik es krim di bagian belakangnya. Jangan lupa. Ya. Satu lagi. Nanti hasilnya pasti bagus-bagus ini. Ada yang pegang, ada yang pegang. Nah, sekarang kalau sudah yang bagian amasnya. Nah,
Jadi suatu karya yang sangat bagus sekali. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Sudah belajar banyak hal. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah mengikuti pelajaran? Bagaimana? Nah, kira-kira tadi kegiatan yang paling anak-anak senangi yang mana kira-kira? Diskusi. Ada lagi? Bernyanyi. Ada lagi yang lain? Membuat. Oh iya, tadi diorama, tadi ekosistem sawah. Nah, sekarang guru ingin meminta bantuan anak-anak untuk membuat kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yo, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, tadi kita belajar apa saja? Yo, siapa yang mau menyimpulkan? Gufron? Ya, betul sekali. Kita tadi belajar pokok pikiran paragraf. Ada yang bisa menambahkan lagi tidak? Sagita? Komponen rantai makanan. Oke, bagus sekali. Komponen rantai makanan. Tadi ada berapa komponen? Ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan penggunaan. Oke. Dan untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami atau belum materi kita hari ini, nah anak-anak akan mengerjakan tes formatif ya. Soalnya ada 5 saja. Silakan buku-bukunya dimasukkan ke panci, tidak ada buku di meja, tidak ada. Bukunya dimasukkan, terus waktunya mengerjakan hanya 8 menit saja. Guru sambil pantau keliling. Namanya jangan lupa, namanya. Kalau ada yang sulit boleh bertanya dengan guru, tapi tidak boleh bertanya kepada teman, tidak boleh membuka buku, tidak boleh. Langsung guru masukkan daftar. Silakan. Bila selesai, selesai, silakan. Selesai ya. Bagus. Nah, ternyata setelah Bu Guru koreksi tadi ya, tadi ada yang cepat sekali mengerjakan tadi ya. Ternyata semuanya sudah melebihi nilai KKM kita. Jadi artinya apa? Semua tidak ada yang remedi, semua sudah tuntas dan akan ada tugas dari Bu Guru karena sudah tuntas. Bu Guru beri tugas pengayaan ya. Tugasnya nanti adalah mengerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar tadi yang sudah Bu Guru berikan tadi ya. Di bahan ajar ini ada soal yang nanti anak-anak kerjakan di rumah. Kemudian untuk tugas belajar nanti anak-anak juga harus belajar membaca lanjutan materi. Hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Nanti tolong dipersiapkan dibaca di rumah. Hari ini sudah banyak yang kita pelajari, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak tolong di rumah juga rajin belajar, rajin beribadah. Oke? Sekarang anak-anak boleh